Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi metode penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bentuk penelitian Living Quran. Jadi kalau kita klasifikasikan bahwa penelitian Al-Quran itu memiliki beberapa bentuk seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yakni yang pertama adalah bentuk objek. Ya, teks Al-Quran sebagai objek itu yang diteliti, dan ini yang biasanya kita sebut sebagai penelitian tafsir. Ya, jadi teks Al-Qur'annya yang diteliti, didalami. Yang kedua adalah penelitian yang menjadikan hal-hal di luar teks Al-Quran sebagai objek. Ya, dan umumnya ini berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam ilmu Quran. Yang ketiga, penelitian yang objeknya adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang. Ya, nah ini biasanya disebut sebagai penelitian tokoh tafsir atau mufassir. Dan yang keempat adalah penelitian yang objeknya adalah respon masyarakat terhadap Al-Quran. Nah, respon terhadap masyarakat terhadap Al-Quran inilah yang disebut sebagai the living Quran, penelitian living Quran. Jadi, secara definisi, maka apa yang dimaksud dengan living Quran itu? Living Quran adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di dalam sebuah komunitas muslim tertentu. Jadi, bahwa living Quran itu adalah penelitian, tentu dia ilmiah sifatnya, ya, penelitian sifatnya ilmiah, tentang apa? Tentang berbagai peristiwa sosial. Ya, kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di dalam sebuah komunitas muslim tertentu. Nah, maka living Quran ini bermula dari Quran in everyday life, yakni makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Apa yang dialami dan dipahami oleh masyarakat muslim tertentu dalam komunitas tertentu, itulah yang menjadi awal cikal bakal penelitian living Quran atau Al-Quran in everyday life. Nah, maka yang dibidik dalam kajian living Quran adalah fenomena di mana Al-Quran hidup dalam masyarakat. Jadi, yang dibidik itu adalah fenomena. Fenomena apa? Fenomena di mana Al-Quran itu hidup, diamalkan, dijalankan, atau menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam kehidupannya. Nah, yang dimaksudkan fenomena itu adalah isi dari event. Ya, yang dimaksudkan fenomena. Jadi, tanpa event, fenomena tidak ada. Contohnya, misalkan MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran itu adalah event. Ya, isi dari event itu, MTQ itu adalah fenomena. Ya, seperti lomba syahril Quran, ya, atau bagaimana interaksi juri dengan peserta itu adalah fenomena. Ya, jadi eventnya adalah MTQ-nya. Nah, fenomena itu apa yang terjadi dalam event itu. Jadi, Al-Quran adalah event, sementara interaksi masyarakat dengan Al-Quran itu fenomena. Inilah yang dibidik dalam kajian living Quran. Jadi, istilah living Quran itu sebenarnya ingin mengungkapkan fenomena atau isi sebuah kejadian yang bersinggungan dengan Al-Quran. Ya, isi mengungkapkan fenomena, sebuah kejadian yang real terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan kejadian itu bersinggungan dengan Al-Quran. Nah, wilayah gerapan living Quran itu ada 4. Yang pertama adalah oral recitation atau pembacaan. Ya. Yang kedua adalah oral atau hearing. Yang ketiga, writing atau tulisan. Dan yang keempat adalah attitude atau sikap. 4 ini yang menjadi wilayah garapan living Quran. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah aspek oral atau pembacaan Al-Quran. Ya, yaitu
aspek yang merujuk pada aktivasi teks ke dalam suara atau performa yang melodik, terukur dan ritmis yang dipelajari, dipraktekkan, dan diselenggarakan pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini pada aspek oral ini, dia menjadi poinnya adalah pada bagaimana teks Al-Quran itu disuarakan, dibunyikan, ya, dalam performa yang melodik tentunya, terukur dan ritmis. Nah, contohnya ini adalah seperti pembacaan yang sudah tradisi kembangnya, seperti tradisi khatam Al-Quran, atau pembacaan ayat-ayat tertentu, seminar, peresmian dan pernikahan, atau festival dan musyawarah Al-Quran, tahfiz Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah, ini adalah contoh dari penelitian living Quran pada aspek oral atau pembacaan Al-Quran. Ini bisa menjadi lahan penelitian kita. Atau contoh yang kedua adalah pembacaan surah, ayat, atau kata-kata yang termuat dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun tidak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, misalkan ketika ada orang memberikan motivasi kepada orang lain menggunakan sebuah ayat, dan itu kemudian mempengaruhi salah satu lahan penelitian living Quran pada aspek oral. Atau contoh yang lain adalah pembacaan dalam rangka healing atau pengobatan. Ya, kita tahu bahwa ada beberapa beberapa orang atau beberapa komunitas yang melakukan pengobatan kepada orang lain dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kita kenal dengan istilah ruqyah, atau bahkan mungkin dengan yang lain gitu ya, tapi mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai media untuk pengobatan, dibacakan ayat itu. Nah, pembacaan ini dalam rangka pada aspek oral. Atau juga contohnya pada seni pembacaan Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraat, murattal, tahsin, mujawwad, nazamah, dan lain-lain. Ini juga adalah bagian dari penelitian living Quran pada aspek oral. Ya. Yang kedua adalah aspek aural. Ya, aural itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran. Ya. Jadi apa yang didengar, yang bisa dibaca dan dikaji sebagai teks, ternyata termanifestasikan juga di dalam kehidupan sehari-hari melalui channel auditi. Jadi karena Al-Quran berupa teks yang sering dibaca, otomatis ini akan didengarkan oleh orang lain, maka pendengaran oleh orang-orang lain ini juga memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Disinilah kemudian aurality tidak hanya mengimplikasi mendengar Al-Quran yang dibaca, tetapi juga memasukkan ke dalam hati. Ya. Jadi yang didengarkan itu biasanya kan sesuatu dibacakan atau didendangkan. Nah, tapi Al-Quran tidak hanya didengar orang, tapi juga kemudian masuk ke dalam hatinya. Di sinilah kita untuk melakukan penelitian living Quran. Contohnya ini, ya, contohnya efek mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan musik klasik terhadap gelombang otot wave. Ini bisa menjadikan perbandingan antara bagaimana efek mendengar Al-Quran kepada anak kecil, mendengarkan terhadap perkembangan kecerdasannya. Nah, jadi ini bisa menjadi penelitian tertentu. Atau contoh yang lain, pengaruh mendengarkan surah Yasin bagi ketenangan jiwa. Nah, jadi kita coba untuk meneliti, mempertanyakan, melakukan survei kepada masyarakat tertentu yang seringkali mendengarkan Yasin dalam event-event tertentu. Misalkan ketika ada keluarganya meninggal dunia, begitu dibacakan Yasin di rumahnya, apakah memunculkan ketenangan jiwa atau tidak, dan ini menarik untuk diteliti apakah bagaimana pengaruh Yasin itu terhadap ketenangan jiwa. Nah, penelitian ini bisa dilakukan, dan penelitian ini termasuk dari penelitian living Quran. Nah, contoh yang ketiga adalah respon masyarakat terhadap ayat Al-Quran yang dikumandangkan sebelum azan. Ya,
Jadi bagaimana masyarakat merespon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ketika dikumandangkan melalui mikrofon masjid-masjid sebelum azan dikumandangkan. Apakah mereka meresponnya dengan baik atau justru mereka merasa terganggu dengan keributan itu? Ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Ini bagian dari penelitian Living Quran. Oke, itu aspek aural. Yang ketiga, aspek writing atau tulisan. Jadi wahyu Tuhan yang verbal dan yang kemudian dituangkan dalam bentuk nyata tulisan telah menjadi perdebatan yang panjang dan mempengaruhi peradaban. Kita flashback sedikit kepada sejarah penulisan Al-Quran. Jadi pada zaman masanya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikodifikasi, ditulis kembali. Nah, ketika penulisan ini, lalu kemudian terjadi perdebatan. Ya, jenis huruf apa yang digunakan? Bagaimana model penulis ini? Namun pada zaman sekarang kemudian Al-Quran berkembang, ya, berkembang lalu menjadi sebuah seni tersendiri yang kita kenal dengan istilah seni kaligrafi dalam Islam. Ini menjadi sesuatu yang bisa kita teliti bahwa kaligrafi Islam itu sendiri merupakan resepsi estetis umat Islam dalam mengekspresikan keindahan Al-Quran. Jadi kaligrafi Islam itu merupakan sebuah resepsi, sebuah perayaan, ya, sebuah penerimaan umat Islam terhadap Al-Quran, tapi dalam bentuk seni, estetis, sesuatu yang indah dalam mengekspresikan Al-Quran. Ya, maka ini bisa kita teliti. Contoh penelitiannya begini, ya. Sisi spiritualitas dan estetika kaligrafi sebagai pengejawatan nilai wahyu Tuhan. Di sebuah masjid ada banyak tulisan-tulisan kaligrafi. Itu bisa lalu kita bisa teliti, ya. Misalkan bagaimana pengaruhnya terhadap terhadap jamaah yang ada ketika mereka melihat seni kaligrafi itu yang ditayangkan atau yang ditampakkan di masjid mereka, ya. Atau bisa juga kita meneliti tulisan-tulisan Al-Quran yang dijadikan sebagai jimat dan raja. Ini kita lihat di kampung-kampung atau bahkan di masyarakat tertentu, mereka menuliskan potongan-potongan ayat, lalu menyimpannya dalam sebuah tempat tertentu, mungkin bisa berbentuk kalung dan segala macamnya, yang itu dijadikan sebagai jimat. Nah, bagaimana ini, ya, fenomena ini terjadi dan bagaimana kemudian resepsi masyarakat terhadap itu adalah bagian dari penelitian Living Quran. Itu aspek ketiga, yakni aspek writing. Yang keempat adalah aspek attitude atau sikap. Maksudnya adalah bahwa, jadi ketika wahyu sudah dituangkan dalam tulisan dan menjadi sebuah buku, maka ia akan menjadi sesuatu yang bernilai dengan sendirinya. Apalagi yang ditulis adalah gini, saya punya ide, konsepsi atau teori tertentu. Nah, teori itu kemudian saya tuangkan dalam tulisan, dalam sebuah artikel yang kemudian diterbitkan. Nah, artikel yang saya terbitkan itu kemudian menjadi sebuah nilai, value tertentu bagi diri saya. Dan artinya bahwa teori yang saya tuangkan itu menjadi resmi milik saya karena sudah saya publikasikan. Halnya dengan Al-Quran yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan dan berbentuk sebuah buku. Nah, maka ini tentu memiliki sebuah makna tertentu bagi masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat menyikapi Al-Quran ini dalam bentuk kitab itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa kitab atau buku yang sudah Al-Quran yang sudah berbentuk buku itu dianggap sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci dan kemudian mereka bersikap menunjukkan sikapnya terhadap kesucian kitab Al-Quran tersebut. Ya. Nah, maka ini bisa kita lakukan. Contohnya begini. Ya, jadi selama Al-Quran masih dianggap sebagai kalam Tuhan yang verbatim, maka ia akan mendapatkan maksimum respect. Jadi selama orang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah pewujudan dari kalamullah yang diperlihatkan dalam bentuk tulisan, maka tentu akan membuat orang otomatis akan merasa bahwa kitab ataupun mushaf Al-Quran yang sudah ada itu membutuhkan sebuah respek yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Contohnya bahwa ia tidak boleh ditaruh di lantai, ya, di bawah buku atau benda lainnya, tidak boleh disentuh oleh kaki, sepatu atau sesuatu yang kotor. Dia harus dihormati sebagai benda yang suci, ya, bahkan menjadi benda keramat, ya. Terus harus dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil,
menghadap ke kiblat dalam untuk membacanya dan harus berkonsentrasi ketika membacanya, tidak boleh cengengesan dan sebagainya. Jadi ada sikap-sikap tertentu yang harus ditunjukkan seseorang ketika dia berinteraksi dengan kitab suci Al-Qur'an itu. Nah, nilai-nilai itu dibuat oleh masyarakat, dibangun oleh masyarakat kita. Hal ini bisa kita teliti. Ya, sebagai contoh penelitiannya ini adalah adab membaca Al-Qur'an yang diterapkan sebuah lembaga pendidikan. Contoh nih, di pesantren-pesantren yang alirannya itu ada pesantren-pesantren salaf, ya, itu mereka menerapkan peraturan bahwa kitab suci Al-Qur'an itu tidak boleh diletakkan, digendong, ya, ketika membacanya, diletakkan di paha. Itu adab yang mereka terapkan di sana. Atau pesantren yang lain tidak mengapa hal itu terjadi, maupun dibaca maupun diletakkan di paha ataupun tidak, sesuatu yang menarik untuk dilihat. Respon ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Pegang kitab Al-Qur'an, ya, dan sebagainya macamnya. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi lahan bagi kita untuk meneliti Al-Qur'an pada aspek living Al-Qur'an. Ya, 4 aspek ini, ya, aspek oral, aural, kemudian writing, dan attitude. Yang harus ada dalam penelitian Living Quran. Ya. Karena Living Quran ini lebih kepada penelitian field research, maka aspek-aspeknya harus adalah sama seperti field research pada penelitian kualitatif. Yakni yang pertama tentu harus ada lokasi. Tentukan lokasi mana yang mau diteliti. Bisa jadi sebuah desa, atau komunitas, ya, atau kelompok tertentu, atau lembaga tertentu, dan segala macamnya. Lokasi harus ada dalam unsur penelitian Living Quran. Yang kedua, pendekatan dan perspektif. Ya, pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini? Tentu karena ini adalah penelitian, dia akan kebanyakan akan menjadi penelitian sosial. Ya, pendekatannya menggunakan pendekatan apa, perspektifnya apa, itu harus ditentukan, harus ada dalam unsur penelitian Living Quran. Terus tentukan teknik pengumpulan datanya seperti apa. Apakah dengan menggunakan wawancara, in-depth interview, atau bagaimana, ya, atau survei, atau apa. Jadi teknik pengumpulan datanya mesti disebutkan. Kemudian unit analisis data. Bagaimana menganalisis datanya ini? Induksi, deduksi, dan sebagainya macamnya. Itu mesti dijelaskan pada penelitian Living Quran. Lalu bagaimana menyajikan ini? Bagaimana menuangkannya dalam laporan penelitian? Ya, 5 aspek, 5 unsur ini butuhkan, harus ada dalam penelitian Living Quran. Nah, jadi sebenarnya apa pentingnya Living Quran ini? Ya, yang pertama bahwa selama ini penelitian Al-Quran yang berorientasi resepsi interpretatif belaka lebih banyak ketimbang studi yang berkaitan dengan aspek resepsi kultural dan estetik. Jadi selama ini penelitian Al-Quran itu lebih banyak orientasinya adalah pada interpretatif belaka, interpretasi, ya, tafsiran pada makna ayat. Sementara studi yang berkaitan dengan resepsi kultural, penerimaan masyarakat, penerimaan umat, ya, dan juga resepsi estetik, ke seni segala macamnya itu masih sangat sedikit diteliti. Maka jika selama ini ada kesan tafsir dipahami harus berupa teks verbal, maka sebenarnya tafsir tersebut bisa diperluas untuk dapat mengimbangi dengan semua aspek nonverbal dari teks tersebut, seperti respon atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh keadaan Al-Quran. Jadi tafsir itu tidak hanya sekarang kita pahami dengan bagaimana menjelaskan makna interpretasi dari sebuah ayat, ya, tapi juga bagaimana masyarakat merespon ayat itu juga sebuah penafsiran. Bagaimana masyarakat berinteraksi dengan ayat itu adalah sebuah penelitian. Tafsir dari masyarakat itu kita teliti juga. Ya, nah, maka dengan kondisi ini maka Living Quran menjadi penting untuk diteliti.
dilakukan penelitiannya. Ya. Oleh karenanya, dalam penelitian Living Quran ini, pendekatan fenomenologis, sosiologis, antropologis, dan analisis ilmu sosial humaniora, serta beberapa disiplin ilmu lainnya, tentu menjadi faktor yang sangat menunjang dalam kajian. Ya, jadi pendekatan yang kita bisa lakukan itu ada banyak, ya, terutama analisis pada ilmu-ilmu sosial humaniora, karena kaitan kita adalah kepada penelitian sosial. Nah, Living Quran dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengekspresikan Al-Quran. Ya, jadi tujuan kita melakukan penelitian Living Quran ini adalah untuk juga demi kepentingan dakwah berikutnya, sehingga kita, dengan mengetahui bagaimana resepsi atau respon masyarakat terhadap Al-Quran, menjadi semakin tahu. Nah, metode Living Quran itu sebenarnya tidak dimaksud untuk mencari kebenaran positivistik yang selalu menjadi konteks, tetapi semata-mata keagamaan yang terkait langsung dengan Quran. Jadi di penelitian Living Quran ini bukan dalam rangka justifikasi, bukan dalam rangka untuk menghakimi, tapi mencoba untuk menganalisis melalui pembacaan objektif terhadap fenomena keagamaan yang berkaitan langsung dengan Al-Quran. Jadi demikianlah penjelasan sedikit tentang metode penelitian Living Quran yang sebenarnya ini sudah menjadi banyak dilakukan oleh para peneliti saat ini. Semoga, dan kita berharap semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.